Hai semua, sahabat investor Indonesia. Nah, saya bukan dibilang return to back sih. Saya memang harus mencoba dan saya harus bisa sukses di YouTube ini. Kenapa? Ada dari saya itu merasa diri saya belajar itu lebih baik dengan cara semakin memberikan informasi kepada kalian semua. Sama halnya seperti seorang guru, profesi saya yang sudah saya cantumkan di biografi singkat saya di Instagram. Nah, karena saya seorang guru, saya merasa cara tercepat belajar itu adalah dengan cara berbagi informasi kepada orang lain. Nah, hal itu juga yang akan saya lakukan di YouTube saya yang saham. Nah, mungkin untuk YouTube yang saya ini, kalian udah lihat kan, baru sedikit videonya. Iya, beberapa bulan kemarin saya itu agak sedikit sibuk, jadi maafkanlah saya. Nah, begitulah kira-kira cerita singkat kenapa saya sedikit vakum. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini, saya sendiri yang bernama Walven Mars sebagai selaku orang yang berada di belakang agenda investor. Nah, teman-teman semua, saya ingin sedikit cerita nih. Beberapa hari belakang ini, gak usah kita bilang beberapa hari belakang sih, beberapa bulan ke belakang ini, dari bulan 3, itu IHSG mulai mengalami fase jenuh lah kita katakan. Kenapa saya katakan fase jenuh? Mungkin karena hype-nya cryptocurrency kali ya. Jadi beberapa faktor memang cryptocurrency lebih mendorong investor Indonesia untuk lari ke sana karena peningkatan fluktuatif yang cukup lumayan tinggi. Jadi seperti budaya kita orang Indonesia, cepat untung yang paling dicari di dunia ini. Ya, walaupun kita semua tahu cryptocurrency itu cepat untung, cepat miskin juga. Kalau kamu tradingnya nggak disiplin. Untuk investasi di cryptocurrency, saya sendiri selaku orang yang ada di agenda investor dan pernah terjun di sana. Dan bahkan sampai sekarang saya berada di cryptocurrency mengatakan itu instrumen yang belum cocok dikatakan untuk investasi. Nah, saham itu juga kan investasi yang kita katakan berisiko, cuman kalau menurut saya atau anggapan pribadi saya, itu ada bentuk realnya, ada juga laporan keuangannya yang bisa kita pelajari. Nah, usut dibalik usut, video kali ini bertujuan untuk memberikan informasi potensi cuan dari sebuah saham yang sedang melakukan corporate action. Nah, dari awal bulan 2021 ini banyak sekali nih teman-teman saham yang sedang melakukan corporate action atau aksi korporasi, dari right issue, dari stock split. Contohnya aja right issue kan kita katakan Friend, BRMS, dan juga beberapa saham lainnya. Bahkan yang stock split itu ada Era. Nah, teman-teman di sini saya mau beritahu ada satu saham yang lagi corporate action, alias dia corporate actionnya adalah backdoor listing. Sebagaimana kita ketahui, backdoor listing ini adalah sebuah perusahaan tertutup atau non-TBK itu mengakuisisi perusahaan TBK. Nah, tujuan dibalik diakuisisinya sebuah perusahaan TBK oleh perusahaan non-TBK kita belum tahu, hanya pihak manajemen yang tahu. Jadi saya di sini akan berbagi informasi apa yang saya dapat informasinya dari yang saya kumpulkan nih ya. Kita bilang ini informasinya informasi terpercaya lah. Soalnya saya juga dapatnya dari IDX atau BI, itu yang link IDX kita yang Bursa Efek Indonesia, dan juga beberapa informasi penting terkait lainnya. Nah, ingat, video saya ini tidak bertujuan untuk ajakan beli ataupun untuk menghasut kamu cuan dengan cara cepat, enggak. Tapi kamu harus analisa lagi. Tapi berikut adalah analisa saya sendiri. Yuk, mari kita saksikan kira-kira pembahasan menarik apa. Kira-kira. Dan emitennya itu emiten apa yang akan cuan dengan potensi dia backdoor listing. Yuk, mari. Potensi cuan dari saham ini. Nah, kira-kira apa? Kalau lihat grafik sebelahnya, mungkin teman-teman trader udah lihat nih, wih bagus nih chartnya, symmetrical triangle. Kemungkinan besar ini adalah potensi cuan yang lumayan gede gitu ya kan. Nah, tapi teman-teman,
sebelum saya beritahu apa emitennya, jangan lupa follow IG-nya ya. Masih sedikit sih postingan saya, cuman bantu saya untuk membesarkan channel saya. Dan jangan lupa subscribe juga. Nah, profit from backdoor listing. Sebelum saya bahas mengenai backdoor listing dan saham apa, saya disclaimer on dulu ya. Bursa saham adalah instrumen investasi dengan tingkat risiko kerugian yang tinggi. Artinya high risk, high return. Semua informasi dan analisa yang saya sampaikan murni opini dan pendapat saya pribadi. Jadi tidak ada rekomendasi jual maupun beli instrumen investasi atau saham tertentu yang saya sarankan. Karena saya nggak FOMO di sini, ya kan? Karena saya cuman objektif dari video ini adalah berbagi pandangan dan juga informasi. Nah, langsung aja, beberapa saham yang akan kita bahas adalah apa itu backdoor listing, perusahaan terkait yang di backdoor listing ini, fundamental perusahaan itu, dan chart teknikalnya seperti apa. Nah, kita balik teman-teman. Backdoor listing itu merupakan kondisi di mana sebuah perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka tanpa mekanisme initial public offering, ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Mungkin dari kata-kata ini ada yang nggak ngerti juga. Ini proses di mana sebuah perusahaan non TBK itu mengakuisisi perusahaan TBK. Jadi hal itu sah secara undang-undang di Bursa Efek Indonesia. Nah, saham yang akan kita bahas adalah dan kita bedah adalah PT Agro Yasa Lestari Tbk. Tapi di sini saya akan jelaskan mekanisme singkatnya. Itu di 15 Februari 2010 perusahaan ini didirikan, lalu berhasil IPO atau melantai di Bursa Efek Indonesia itu sekitar tanggal 12 Februari 2020. Lalu di 25 Februari 2021 karena ada beberapa sebab hal yang dikatakan efek lah, kita katakan efek ekonomi yang kemarin terbentur keras akibat COVID-19 dan sampai saat ini PT Anugrah Cakrawala Dunia membeli saham PT Agro Yasa Lestari. Nah, jadi perusahaan ini dibeli oleh Anugrah Cakrawala itu diakibatkan perusahaan agro ini terkena dampak yang luar biasa pada saat itu. Lalu di 28 April 2021 sampai video ini dirilis, ILS sedang ditender over oleh pemilik barunya, yaitu PT Anugrah Cakrawala Dunia. Nah, profil singkat PT Agro Yasa Lestari itu adalah perusahaan yang didirikan seperti yang saya katakan tadi 15 Februari 2010. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan besar aspal. Ingat ya, perdagangan besar aspal, geosintetik, dan bangkil kedelai. Perseroan mulai beroperasi secara komersil pada tanggal 21 Mei 2010. Nah, ini dia nih teman-teman, fakta menarik mengenai PT Agro Yasa Lestari. Nah, ini informasi yang saya dapat itu 100% akurat. Kenapa saya katakan ini berani 100% akurat? Karena informasi ini saya peroleh itu dari sumber terpercaya, yaitu dia IDX atau tempat informasi mengenai saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, surat pernyataan pers ini dibuat oleh pihak ACD. Udah, itu untuk menjawab semua pertanyaan daripada investor PT Agro Yasa Lestari. Kenapa perusahaan ini diambil alih oleh PT ACD dan apa-apa aja insight-insight pentingnya kita harus tahu nih teman-teman. Nah, yang pertama itu di tanggal dilakukan transaksi. Nah, transaksi itu dilakukan menurut surat ini di tanggal 15 Maret. Udah, tapi akta jual belinya itu ditandatangani di 25 Februari 2021. Mekanisme pembeliannya itu melalui free of payment atau FOP di pasar nego. Artinya saham ini dibeli lewat pasar nego dan sah secara hukum. Nah, harga transaksi ini adalah Rp25 per lembar saham. Nah, pertanyaannya kan seperti ini. Mungkin teman-teman bakal cek itu saham ini di sebelum tanggal 15 Maret harganya di berapa. Saya langsung terang-terangan aja buka di sini, harganya itu Rp50 per lembar saham. Nah, terus kenapa dibeli Rp25 per lembar saham? Ya kan, mungkin teman-teman nanya nih, berarti saham ini nggak bagus dong, makanya dibeli di bawah harga pasar. Nah, teman-teman, semua saham itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, kecuali memang perusahaan itu
manajemennya yang buruk. Itu dia. Nah, dan profil risiko teman-teman seperti apa? Nah, si ACD ini mungkin menganggap si PT Agroyasa Lestari ini adalah perusahaan bagus, teman-teman. Makanya mereka menganggap ini adalah value investor. Kenapa saya katakan ini adalah value investor? Nah, di sini terjawab nih, teman-teman. Hak kepemilikan itu 594.720.000 lembar saham itu dibeli oleh ACD dari Akam dan Hidayat Winardi, dan ini langsung dari pemilik sebelumnya, teman-teman. Udah, jadi katanya perusahaan ini terkena imbas kondisi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemilik lama itu membutuhkan dana segar, sehingga pembeli menganggap ini menjadi buying opportunity, teman-teman. Nah, mereka menganggap ini pembelian yang luar biasa karena mendapat harga yang lebih murah. Sebenarnya perusahaan ini dibeli dengan total harga 15 miliar. Kalau dibagikan ke lembar saham itu jadi 25,22 rupiah. Cuman kalau di mekanisme pasar kan nggak bisa beli 0,22. Makanya itu dibuat secara hukumnya dibeli dengan 25 rupiah per lembar saham. Jadi udah terjawab ya satu poin penting, teman-teman, kenapa perusahaan ini dibeli di harga pasar. Bukan karena jelek, tapi sebenarnya perusahaan ini bagus, makanya dianggap oleh ACD itu adalah buying opportunity. Nah, mungkin teman-teman belum puas nih dengan informasi yang saya berikan. Nah, ini fakta menarik nih. Ini PT Anugerah Cakrawala Dunia melakukan tender offer wajib, di mana itu adalah keharusan yang dilakukan apabila sebuah perusahaan non TBK itu mengakuisisi perusahaan TBK. Apa harus perusahaan non TBK aja yang melakukan tender offer wajib? Enggak, semua perusahaan, mau dia yang TBK mau dia non TBK, kalau dia melakukan akuisisi atau pembelian di atas 50%, maka mereka akan menjadi pengendali baru. Pengendali baru supaya sah secara hukum, mereka harus melakukan tender offer wajib, teman-teman. Nah, ini jadwalnya sekitar 28 April sampai 27 Mei. Dan pengumuman ini dibuat 27 April. Mungkin udah agak telat ya kan, tapi nggak masalah. Saya yang penting sampaikan informasi kepada teman-teman. Nah, ini berita yang di April kalau tidak salah, hasil RUPSLB-nya itu pihak Agroyasa Lestari selaku pemilik baru juga itu melakukan manajemennya dirombak total, teman-teman. Jadi manajemen ini udah dimasukin sama si manajemen dari pihak ACD atau Anugerah Cakrawala Dunia. Nah, yang keempat ini adalah Indra Jaya David Pardosi, Ricky, Roy Octavian, dan George Samuel adalah manajemen baru daripada Agroyasa Lestari saat ini. Nah, pertanyaan pentingnya, seberapa kredibelkah kira-kira mereka gitu ya kan. Nah, seberapa kredibel mereka, kita lihat aja dulu 2021 ini, apakah perusahaan ini bakal berhasil mencetak laba. Kalau saya sih optimis dengan IYLS ini, karena gini teman-teman, kalau teman-teman ingat satu poin penting nih, kalau ada perusahaan yang diakuisisi secara backdoor listing, ini biasanya itu digoreng habis-habisan sampai naik tinggi tajam banget. Pelaku pada umumnya ini itu biasanya benjok, cuman benjok kan udah kena tangkap tuh. Tapi kita nggak tahu nih, ini perusahaan si ACD ini atau Anugerah Cakrawala Dunia ini sama model mainnya kayak benjok, kita juga nggak tahu ya kan. Yang penting kita pokoknya cuan aja, oke? Nah, ini dia susunannya sebenarnya, teman-teman. Kegiatan usaha pengendali baru. Ini profil singkat pengendali baru sebenarnya ya. Ini pengendali baru sebenarnya di holding company. Jadi PT Anugerah Cakrawala Dunia ini sebenarnya holding, bukan perusahaan langsung. ACD ini dimiliki oleh dua orang, Samuel D. Rusli dan Susana Rusli, yang dimana total kepemilikan atas ACD mereka kalau di total ini 100%. Saya juga nggak tahu, ini kan ada Rusli, saya nggak tahu nih ini kakak beradik bersaudara atau gimana, saya juga kurang paham. Pokoknya kita tahu pemilik ACD itu ada dua orang. Nah, ACD ini karena dia holding, dia punya dua perusahaan sebelumnya yang di bawah kendali dia, yaitu ABC dan ITEC. ABC itu adalah PT Anugerah Besar Cakrawala. Ini bergerak di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya. Nah, yang kedua, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat, bukan kendaraan bermotor. Udah, lalu ada angkutan bermotor untuk barang umum, pergudangan dan penyimpanan. Udah, angkutan multimoda dan aktivitas penunjang angkutan lainnya. Nah,
Perusahaan kedua dia Asia Intellectual Technology. Ini bergerak di bidang perdagangan berbagai macam barang. Lalu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar peralatan telekomunikasi. Nah gini teman-teman, kalau teman-teman ingat, ini kan lagi masa pandemik nih, lagi banyak kasus work from home, alias banyak sekali udah di era industri 4.0 ini itu membutuhkan peralatan teknologi teman-teman. Jadi si Asia Intellectual Technology ini pasti udah punya sebuah perusahaan yang akan siap untuk melawan industri 4.0, dan mungkin juga mereka udah cuan gede nih selama 2020 nih dari iTech, ya kan? Karena kan pembelajaran daripada alat-alat telekomunikasi dan teknologi kita udah tahu bukan jumlah yang sedikit di COVID 2020 kemarin. Karena ya anak-anak sekolah butuh laptop, butuh handphone, dan juga orang-orang kantoran ada WFH itu pada upgrade alat elektronik semua, ya kan? Nah, mereka nggak puas nih dengan dua jumlah saham ini. Jadi mereka ambil lagi perusahaan yang ada huruf AA-nya teman-teman, yaitu AYLS. Nah, AYLS ini sebenarnya kan tadi di perusahaan yang aspal tuh, tapi dimiliki 69,7% oleh ACD yang dibeli dari Akam itu, yang dibeli dari Nini Akam dan Hidayat Winardi. Nah, tapi dengan sisa 30,3% itu dimiliki oleh publik. Nah, 30,3% inilah yang dilakukan tender offer wajib oleh pihak ACD, teman-teman. Jadi itu dianggap sebagai penambahan modal di tender offer wajibnya. Jadi kalau dibeli lewat tender offer wajib, nanti yang dibeli itu akan disetor secara penuh itu sebanyak dia 50,74. Nah, alasan itu juga lah teman-teman mungkin saham ini belum dinaikin, karena pihak ACD juga nggak mungkin kan lakukan tender offer wajib di harga mahal, ya kan? Otomatis nanti kemungkinan besar menurut saya saham ini mulai dinaikin itu setelah jadwal tender offer ini selesai, teman-teman. Itu kira-kira. Jadi analisa saya yang pertama itu adalah ketika tender offer wajib telah selesai, maka saham ini akan mulai dinaikin pelan-pelan. Sampai mana saya nggak tahu, teman-teman. Itu dia. Oke, karena kalau sampai mana itu nggak ada yang bisa tebak. Kalau saham sampai door listing gini, biasanya atapnya nggak kelihatan tuh, teman-teman. Nah, ini fakta menarik seputar laporan keuangan kuartal ketiga, teman-teman. Nah, coba nih teman-teman lihat ini piutang usaha. Piutang usaha itu maksudnya itu konsumen yang memiliki utang ke produsen. Jadi ini adalah orang-orang yang lagi nunggak dan punya utang ke AYLS. Nah, mungkin alasan salah satu pihak ACD atau Anugerah Cakrawala Dunia itu akuisisi si perusahaan ini, ya kan? Teman-teman lihat nih, ini ada salah nih, saya nggak kotak merah. Oke, ini salah satu mungkin alasan ACD. Nah, coba lihat nih teman-teman, konsumen daripada AYLS bukan konsumen kaleng-kaleng. Lihat nih, Utama Karya atau Pekdom, ini Utama Karya Infrastruktur. Ini dua itu BUMN terbesar di infrastruktur perindonesiaan. Ada Waskita dan ada Waskita lagi, teman-teman. Nah, yang ini BUMN itu ngutang, teman-teman, sama AYLS. Jadi kalau teman-teman lihat AYLS itu nanti di RTI kenapa masih merah, piutang usahanya masih gede. Masih ada orang yang ngutang sama mereka itu sebanyak 16 miliar, teman-teman. Nah, itulah alasan kenapa laporan keuangan mereka itu masih merah-merah kalau teman-teman lihat atau cek dari RTI. Jadi udah tahu nih alasannya ya kenapa merah. Dan konsumen ini, teman-teman, ini mungkin salah satu hal yang paling diperhitungkan oleh ACD. Nah, yang kedua, ini hal yang paling menarik kedua. Coba nih, kenapa saya kotaki PT1 Global Investama itu di 30 September 2020 mereka lakukan peminjaman atau ngutang lah istilahnya AYLS ini. Tapi AYLS ngutang satu sama PT1 Global Investama ini saya curigai, teman-teman. Kenapa saya curigai? Nah, di 17 November 1 Global Investama itu ada beli saham 54.803.100 lembar. Nah, saya nggak tahu nih, teman-teman, 1 Global Investama ini dengan AYLS itu saham rebu apa gimana? Sekitar 6%-nya saya kurang paham juga.
Tapi kalau teman-teman anggap itu repo, ya kan? Ini 54 juta lembar dengan 117 juta ini, kalau teman-teman bagiin itu nanti harganya nggak sampai 50 rupiah teman-teman. Saya nggak tahu juga itu beneran repo apa gimana, ya kan? Nah, yang kedua nih, di Maret 2021 satu global investama ini nambah kepemilikan. Jadi makanya saya nggak yakin ini adalah barang repo. Nah, buktinya kayaknya satu global investama ini dia udah tahu bakal ada satu investor power yang masuk ke IELS. Ataupun misalnya begini teman-teman, ini udah dapat bocoran dari manajemen si global investama nih, ada investor kuat nih yang bakal masuk, makanya mereka tambah sebelum investor itu masuk. Nah, ini dibeli lewat pasar tunai, saya juga nggak tahu. Pokoknya si satu global investama ini kepemilikannya tambah, dia jadi 6,62% teman-teman. Nah, dari sini aja teman-teman udah bisa mikir kan, kenapa dia bisa masuk seperti itu. Berarti ada sesuatu di perusahaan ini. Entah ini Anugerah Cakrawala Dunia itu adalah investor yang direkomendasikan oleh satu global investama. Saya juga nggak paham teman-teman. Pokoknya kita satu yang paham teman-teman. Jika ada sebuah perusahaan, ya kan? Jika ada satu buah perusahaan yang diakuisisi dengan cara backdoor listing atau memasukkan perusahaan non TBK ke dalam yang TBK, itu biasanya digoreng habis-habisan teman-teman. Saya nggak tahu nih. Ini gorengnya secara memang memperbaiki kinerja atau cuman mau dapatkan cuan semata, artinya mereka jual saham kosong teman-teman. Jadi kita tunggu aja apa kelanjutan daripada ACD. Tapi ingat teman-teman, yang saya curigai adalah satu global investama ini, karena mereka ada di laporan keuangan meminjam uang. Nah, lalu fakta menarik kedua tadi kan ada saya bilang nih, di awal tadi saya udah katakan, biasanya karena si ACD juga nggak mau beli dengan harga yang premium, ini saham ditekan dulu. Jadi besar kemungkinan ini akan mulai bergerak liar itu setelah tender offer teman-teman. Nah, untuk teman-teman trader, yuk mari kita lihat dulu sebentar ini chartnya sebagai bahan pendukung lainnya. Teman-teman, chart daripada Agroyasa Lestari. Tadi kan kalau di apa saya udah buat nih beginian nih, ini. Nah, ini kalau teman-teman trader tahu nih, ini saham lagi ngapain. Ini saham namanya lagi symmetrical triangle dan didukung oleh volume. Dia udah berhasil break nih 2 kali, tapi balik lagi belum kuat. Jadi kita tunggu aja hari ini. Kira-kira di Senin 24 Mei 2021 apa yang akan terjadi? Tender offernya udah dekat nih selesai, ya kan? Kalau menurut saya sih ini bakal nih, coba lihat nih, lower low-nya nggak pernah sentuh lower low yang baru teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu target saya itu dari 50, ini kan ke berapa nih? Ke 100. Jadi nanti saat ini udah berhasil break, itu juga pasti naiknya 100 lagi teman-teman. Makanya target saya untuk saham ini itu di 200 teman-teman. Ini namanya value investing. Terus kalau tiba-tiba naik harganya di atas 200 lebih, ya udah itu berarti bukan rezeki saya. Ya kan? Saya ambilnya di 200 aja. Nah, itu kalau target saya pribadi. Entah sampai berapa bulan kita nggak tahu, tapi sih kalau ini udah sampai 200 saya bakal take profit teman-teman. Saya nggak akan bilang sama teman-teman saya masuk di harga berapa, pokoknya saya udah beli ini saham itu nyicil teman-teman, belinya dikit. Nah gitu, teman-teman juga bebas mau beli ini kapan, dikit kayak seperti saya juga nggak masalah. Tapi saya udah beritahu nih informasi ke teman-teman bahwa chart ini keren, seksi, ini symmetrical triangle, dan mungkin kalau dia berhasil break level ini, udah level 117 ini, kita anggap aja kalau dia berhasil break 118 nih, kalau dia berhasil break level 118 udah, nah mungkin ini arah ke 200-nya itu terang banget teman-teman. Nah, teman-teman di sini ingat sekali lagi, saya tidak ada rekomendasi jual atau rekomendasi beli. Ini murni opini saya.
Ya kan? Kenapa? Nanti tiba-tiba nyangkut malah marah-marahin saya. Ya kan? Kamu yang mencet, kamu yang beli, kalau cuan nggak bagi-bagi juga, ya udah gitu. Jadi sesuaikan profil risiko masing-masing ya teman-teman. Kalau saya udah bilang saya bakal TP di area 200-an. Ya kalaupun nanti dia gerak 200 ke atas lagi dan lagi, ya udah berarti itu bukan rezeki saya. Gitu. Nah, demikianlah video singkat saya review mengenai IELTS atau perusahaan yang baru di backdoor listing oleh ACD atau Anugerah Cakrawala Dunia. Ingat ya teman-teman, sekali lagi video ini bertujuan tidak untuk mengajak kamu beli. Kamu selalu lakukan analisa kamu sendiri. Kalau saya memang bukan orang yang terlalu fanatik dalam satu indikator. Contoh nih, kan ada orang value investor, ada orang dia sebagai trader atau menggunakan teknikal. Kalau saya sih terkait dengan industri yang 4.0, entah ya, ini anggapan saya pribadi teman-teman. Kalau dulu industri zaman 2.0 dengan 3.0, pepatah yang mengatakan seperti Bruce Lee, latihlah satu jurus, tapi bisa untuk segalanya. Itu kan, kamu lebih baik hebat dalam satu bidang, udah yang nggak ada bisa ngalahkan kamu, daripada banyak bidang tapi biasa-biasa saja. Nah, untuk industri 4.0 itu sepertinya itu udah, menurut saya pribadi ya, ini argumen saya, kurang cocok lah. Apalagi kalau kamu memang faktornya ke value investor. Saya sebenarnya lebih suka value investor karena saya memang investor, ya kan. Tapi ya kita juga nggak semata-mata cuma dari fundamentalnya aja. Kita lihat juga dong chartnya. Walaupun misalnya chartnya kita nggak lihat daily, minimal weekly sama monthly, supaya kita bisa tahu pergerakan saham ini sebenarnya dibawa kemana, ya kan. Nah, demikianlah video singkat saya. Salam cuan, salam sukses di Bursa Saham Indonesia.